Lebih dari 25 menit karena kita berharap tadi pukul 13.00 dan saya dimulai karena ada lain satu hal, sholat yang tadi ada makan bersama para bapak yang ada di depan pembicara, maka ada keterlambatan 25 menit. Mari kita bersama-sama kita mulai kembali dengan satu tema lain. Tentunya kita berharap dalam pertemuan kali ini juga akan lebih lebih fresh, lebih terbuka lagi tentang hal-hal yang menyangkut tentang kekekalan Yesus. Karena tema kita akan berbicara dan membicarakan soal kekekalan Yesus. Nah, sebagaimana tadi awal kita sampaikan bahwa kita akan mengupas ini dari sisi Bible to Bible, dan lantas kemudian kita mesti harus berpikir bahwa dialog kita adalah dialog yang akademis, sehingga hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan emosional memang tidak bisa kita pungkiri, tetapi ini harus diminimalisir sehingga kita akan lebih jernih di dalam konteks berpikir maupun berpendapat. Lebih lanjut, kita mulai dengan masih 30 menit Pak. 30 menit. Iya, 30 menit. Kalau masih bisa berbagi dua, ya berarti 15 menit. Kepada Pak Ezra dipersilakan. Ya baik, jadi sesuai dengan yang dibicarakan, maka tema kita pertama tadi ketuhanan Yesus. Sekarang kita membahas tentang masalah keselamatan. Apakah hanya karena iman ataukah iman plus perbuatan baik? Dan kami akan mengangkat dari ayat yang sama yang dipakai tadi di bagian awal tentang ketuhanan Yesus, dan ayatnya dari Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Matius pasal yang ke-20 ayat 28 yang sudah sampai di layar. Bunyinya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau saudara perhatikan, ini ada dua bagian yang diwarnai merah. Yang pertama anak manusia. Nah, itu yang tadi sudah dipakai menjadi membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Sedangkan yang kedua sekarang ini ada kalimat memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, bagian ini akan kami pakai untuk menunjukkan bahwa memang Yesus itu adalah penebus dosa bagi manusia. Dan sebenarnya kalau kita survei dari seluruh Alkitab, bukan hanya ayat ini, terlampau banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus memang adalah juru selamat dan penebus dosa manusia. Dan saya tidak akan memberikan seluruhnya, hanya akan menyinggung beberapa. Misalnya satu ayat dalam Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat 6. Ini jelas membicarakan tentang Yesus dari konteksnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jelas penyakit di sini yang dibicarakan adalah penyakit rohani. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dianya yang tertikam, yang memberontak adalah kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang jahat itu kita, tapi dianya yang diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dalam pandangan Alkitab ini, maka manusianya yang jahat, manusianya yang berdosa, tetapi hukuman terhadap dosa itu ditimpakan kepada Kristus atau ditimpakan kepada Yesus. Jadi berarti bahwa memang di sini kita bisa lihat bahwa Bible mengajarkan bahwa Yesuslah yang menanggung dosa, hukuman dosa dari manusia. Lalu ada ayat dalam Perjanjian Baru,
yang sangat jelas, Roma pasal 3 ayat yang ke-23-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ditegaskan tentang penebusan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, dan seterusnya. Dan jelas Yesusnya ditekankan sebagai penebus di situ, dan dia ditentukan oleh Allah, dan karenanya dia melakukannya dengan darahnya, bisa diterima jalan pendamaian itu karena iman. Lalu satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Itu orang-orang percaya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba dan seterusnya. Perhatikan dua kata yang bergaris bawah ini. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi di dalam Kristen diajarkan bahwa keselamatan kita, penebusan kita dari dosa, untuk bisa berdamai kembali dengan Allah, itu jalannya adalah Yesus Kristus mati dan menebus dosa manusia. Karena itu, maka manusia yang berbuat dosa, ya Yesus yang menebus dosanya, artinya dia menggantikan manusia untuk memikul hukuman dosa pada saat kapan? Saat dianya mati atau menderita di atas kayu salib. Itu pada momen itulah penebusan terjadi. Ini menyebabkan keselamatan sekarang itu jadi mudah. Di dalam Kristen sekarang, keselamatan itu jadi mudah. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan jerih payah kita, rajin berbuat baik supaya selamat, supaya dosa diampuni dan sebagainya. Semua itu bukan hanya suka. Dalam pandangan Kristen, kalau orang berpikir bahwa dia mau selamat dengan berjuang atau dengan berusaha berbuat baik supaya dia mendapatkan pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, keselamatan dan sebagainya, itu bukan hanya sukar, tapi mustahil. Kenapa dikatakan mustahil? Karena mungkin saudara yang bukan Kristen mungkin agak kaget mendengar ini. Karena apa? Di dalam kekristenan itu diajarkan dalam kitab suci bahwa manusia yang berdosa, semua manusia yang berdosa itu tidak mungkin bisa berbuat baik. Tidak mungkin bisa berbuat baik. Sama sekali tidak bisa. Kalau memang itu memang kelihatannya kok, bukankah ada orang-orang yang sama sekali tidak percaya Yesus, sama sekali tidak kenal Yesus, masih lihat orang susah ditolong, orang korban bencana dibantu dan sebagainya. Dalam pandangan Kristen, kalau dari sudut pandang manusia bisa ada perbuatan baik seperti itu. Tapi kita bisa lihat dalam kitab suci Kristen, itu meninjaunya dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah, Allah melihat bahwa semua manusia yang sudah berdosa itu bahkan sama sekali tidak bisa melakukan perbuatan baik dalam kacamata Tuhan. Ini dibuktikan dengan satu ayat, banyak ayat ya, tapi satu ayat perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ada Roma pasal 3 ya, ayat 12b dikatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Untuk menegaskannya, seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak di mata Tuhan. Di mata manusia banyak ya, orang dari mana-mana bisa buat baik. Di mata Tuhan tidak ada satupun bisa berbuat baik. Lalu dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan tiga kata yang digaris bawah ini, segala, selalu, semata-mata. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa orang berdosa itu hanya bisa buat dosa, tidak bisa berbuat baik dalam kacamata Tuhan. Karena itu kalau dikatakan orangnya mau selamat harus berbuat baik, bagaimana mungkin buat baiknya saja tidak bisa? Bagaimana mungkin dia bisa selamat dengan perbuatan baik itu? Tapi kedua, yang membuat ini tidak mungkin ya, seandainya tidak kita berdasarkan ayat-ayat ini, Kristen tidak percaya manusia berdosa bisa berbuat baik. Tapi seandainya bisa, tetap tidak bisa perbuatan baiknya itu dipakai untuk menghapus dosa, bahkan untuk memberikan keselamatan kepadanya. Tidak bisa. Dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu segala macam peraturan-peraturan, semua perbuatan baik tercakup di dalam hukum Taurat. Dan Paulus berkata, kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau manusia bisa diselamatkan, kita bisa lihat. Jadi manusia tidak bisa berbuat baik, tapi juga seandainya bisa, tetap tidak bisa. Kalau kok dengan berbuat baik dia bisa selamat, lalu untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Yesus datang ke dalam dunia, mati dengan cara yang mengenaskan,
itu membuktikan bahwa memang tidak ada jalan apapun termasuk perbuatan baik bagi manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya. Saya bersama dengan Pak Budi sering memakai gambaran seperti ini ya. Misalnya Anda berjalan di jalan raya melanggar peraturan lalu lintas, tidak pakai helm misalnya. Kalau tidak pakai helm terus ditangkap polisi. Lalu ditangkap polisi, ini pelanggaran. Ini pelanggaran dibawa ke pengadilan. Ini misalnya tanggal 1, tanggal 10 nanti sidang pengadilan. Nah, karena saudara tahu bahwa tanggal 10 nanti di sidang, mumpung ini masih tanggal 1, rajinlah berbuat baik. Maka tanggal 2 bawa korban persembahan untuk korban bencana. Tanggal 3 bantu panti asuhan. Tanggal 4 bantu gereja, bantu apa segala macam. Tanggal 5, 6, 7 sampai tanggal 9. Sekarang masuk tanggal 10. Lalu hakim menghakimi, saudara A, benarkah pada tanggal 1 saudara telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas? Lalu dia jawab, benar Pak Hakim, saya memang telah melakukan pelanggaran. Tetapi Pak Hakim mesti tahu, tanggal 2 saya ada bantu panti asuhan. Ini saksinya, silakan tanya sendiri. Tanggal 3 saya bawa bantuan untuk orang korban bencana. Ini saksinya. Tanggal 4 saya bantu janda-janda orang-orang miskin. Ini saksinya dan sebagainya. Saya tanya sama saudara, hakimnya akan bebaskan saudara atau tidak? Ya, karena saudara sudah berbuat baik, maka pelanggarannya dihapuskan. Hakimnya akan bebaskan saudara? Dia pasti akan bebaskan saudara kalau hakimnya gila. Tapi kalau hakimnya waras, dia pasti akan berkata, biarpun buat baik, inilah itu tanggal 2, 3, 4, 5, pelanggaran tentang pelanggaran tidak dihitung sama sekali. Kamu tetap orang bersalah. Karena itu, maka di dalam kekristenan tidak mungkin manusia itu bisa selamat dengan buat baik. Seandainya dia bisa buat baik, tidak mungkin. Tapi faktanya tidak ada manusia bisa berbuat baik. Karena itu saudara, maka orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa dia mau mencapai keselamatan dengan berbuat baik atau dengan sambil beriman tambah perbuatan baik. Tidak. Di dalam kitab suci kita atau orang Kristen, kita melihat di sana manusia diselamatkan hanya mudah saja. Mudahnya adalah dengan cara apa? Percaya dan beriman kepada Kristus. Itu jalannya yang diberikan dan itu satu-satunya jalan. Dalam Yohanes 3:16 Yesus sendiri di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa. Gak bilang yang percaya dan berbuat baik. Yang percaya tidak binasa. Secara implisitnya yang tidak percaya mesti binasa. Yesusnya mengatakan demikian dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dari ayat-ayat Bible ini manusianya diselamatkan hanya dengan beriman kepada Yesus, bukan dengan tambahan perbuatan baik apapun. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu orang Kristen itu tidak perlu berbuat baik. Soalnya hanya beriman, hanya percaya selamat. Memang hanya percaya selamat, hanya beriman pada Yesus selamat. Tapi itu tidak berarti orang Kristen tidak berbuat baik. Untuk selamat tidak butuh perbuatan baik apapun. Tapi untuk yang lain butuh. Makanya Yakobus dalam surat Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Untuk mempermuliakan Allah, kami berbuat baik. Untuk bersyukur karena keselamatan, kami berbuat baik. Untuk banyak hal, upah di sorga dan sebagainya, kami berbuat baik. Tetapi untuk sorganya sendiri, tanpa perbuatan baik sama sekali, syaratnya hanya satu, yakni iman kepada Kristus. Contoh yang nyata dalam Alkitab adalah penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Dia penjahat, hidupnya jahat toh. Lalu menjelang hari matinya, dia di samping Yesus, dia berkata pada Yesus dalam Lukas 23, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini iman. Lalu imannya, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara perhatikan, dia ingatlah aku kalau engkau datang. Berarti dia beriman bahwa Yesus pasti datang. Padahal hari itu mau mati sama-sama Yesus. Tapi dia bilang, engkau datang sebagai raja. Masuk akal tidak percaya yang disalib, yang menderita, yang tergantung di situ adalah raja. Yesus memang raja. Tetapi berapa banyak orang yang ngaku dia raja? Memang ada Andreas pernah ngaku, tapi secara umum ada dua kelompok orang yang mengaku Yesus sebagai raja. Yang pertama di hari lahirnya. Tidak ada orang tahu raja apa yang lahir di kandang.
Tapi orang Majus datang, kami cari raja yang baru lahir. Itu iman. Tapi yang satu di hari mati. Pada saat Yesus mau mati, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Maka satu di hari lahir, satu di hari mati, menganggap orang yang tergantung di kayu salib ini adalah raja yang akan datang. Ini iman. Dan Yesus menjaminkan hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia selamat. Kapan dia sempat berbuat baik? Tidak sempat berbuat baik. Begitu beriman hari itu, langsung mati. Oke. Tapi Yesus menjanjikan kepada dia keselamatan. Ayat ini didukung, atau fakta ini didukung oleh sejumlah ayat dalam kitab suci. Roma pasal 3 ayat 23-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau perlu perbuatan baik itu bukan cuma-cuma namanya. Karena penebusan dalam Kristus. Ayat 25, Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman dalam darahnya, dan seterusnya. Lalu lanjut di dalam ayat 27-28, jika demikian apa dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dalam Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Untuk menekankan apa maksudnya iman itu, ditambahkan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kan seharusnya sudah jelas, tapi ditambahkan lagi oleh Paulus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kalau orang selamatnya atau masuk surganya karena berbuat baik, lah kalau saya masuk surga, sayanya buat baik. Kenapa ini sampai masuk neraka? Karena dia tidak berbuat baik. Berarti saya lebih baik daripada dia. Ada kesempatan untuk sombong. Tapi kalau kita diselamatkan hanya karena iman, dia masuk neraka tidak beriman, saya masuk surga karena beriman. Lah ini pemberian Allah, gratis dari Allah. Untuk apa saya mau sombongkan? Maka dalam Kristen tidak ada andil manusia sedikit pun di dalam menyelamatkan. Dalam Titus 2 pasal 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, jangan pikir ini hanya pandangan Paulus. Yesus pun mengatakan itu di ayat yang sudah kita baca, Yohanes pasal 3 16, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, supaya orang yang percaya kepadanya. Yesus sendiri mengatakan, yang percaya, tidak ada embel-embel lain, percaya tidak binasa. Kalau kita balik, yang tidak percaya kepada dia pasti binasa. Karena itu, maka kita bisa lihat iman kepada Yesus akhirnya itu menjadi satu-satunya jalan untuk berdamai dengan Allah, satu-satunya jalan untuk keselamatan. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Matius 28 ada amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau orang bisa selamat dengan berbuat baik dan ada banyak jalan untuk selamat, untuk apa perintah pergi beritakan Injil kepada semua bangsa? Fakta bahwa Yesus memerintahkan penginjilan untuk seluruh bangsa, itu membuktikan bahwa di seluruh bangsa itu tidak ada jalan lain untuk selamat. Dan Petrus meneguhkan itu dalam Kisah pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan kecuali nama Yesus. Karena itu dari ayat-ayat ini dan dari konsep seperti ini, maka orang Kristen percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, dan hanya karena iman kita bisa selamat, bisa masuk surga. Bukan iman, bukan perbuatan baik, bukan iman plus perbuatan baik, hanya iman saja. Dan karena itu, saudara, kalau saya gabungkan ini dengan konsep yang pertama tentang ketuhanan dari Yesus atau kealahan Yesus dari Yesus, maka hanya orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian sebutlah mutlak, dan hanya orang yang beriman atau percaya kepada Dia saja yang boleh pergi ke surga, bukan karena mereka layak, tetapi karena kemurahan hati Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, tapi karena Dia memberikan hadiah dan gratis untuk kita. Hanya orang yang percaya seperti itulah yang boleh diselamatkan. Ini jalan yang Tuhan tentukan. Bagaimana dengan orang yang tetap tidak percaya pada Yesus? Bagaimana orang yang tetap tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah, dan Dia telah menebus dosa? Tempatnya kan cuma dua, surga atau neraka. Karena itu kalau tidak ke surga, maka pasti ke neraka. Kalau tidak neraka, maka pasti surga. Karena itu, maka bagi orang Kristen dalam ajaran kitab suci, beriman pasti selamat atau surga. Tidak beriman kepada Dia, maka tidak selamat
atau tidak pergi ke surga sama dengan pergi ke neraka. Terima kasih Pak Ezra. Hanya 15 menit. Masih ada sisa 15 menit. Barangkali Pak Budi mau nambah untuk menyelesaikan waktu yang 30 menit. Oke, saya ingin bacakan saja Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Ini kata-kata Paulus lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Filipi 3 ayat 9 ini mengatakan bahwa Paulus itu bisa berada di dalam dia, di dalam Yesus, hanya dengan percaya. Dan dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa bagi orang yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau orang percaya Kristus, dia ada di dalam Kristus. Yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dia adalah manusia berdosa, tapi semua hutang dosanya dibayar oleh Yesus. Tidak ada satu yang dia perlu bayar sendiri, baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Dan saudara, bagi orang percaya yang sungguh-sungguh, tidak ada ceritanya dia dihukum Tuhan. Dihajar itu lain cerita, bisa dihajar. Tapi dihukum betul-betul hukuman, tidak ada hukuman. Dalam dunia ini tidak ada hukuman, dalam dunia yang akan datang tidak ada hukuman. Jadi saudara, bagi orang yang betul-betul percaya, masuk surga itu bukan mungkin. Masuk surga itu bukan mudah-mudahan, barangkali, kemungkinan besar, dan sebagainya. Tidak. Saya sendiri yakin, kapanpun saya mati, saya masuk surga. Sudah anggap ini kesombongan? Kalau saya yakin masuk surga karena hidup saya baik, itu sombong. Tapi karena saya yakin masuk surga karena beriman, dan iman itu dianugerahkan, itu bukan kesombongan, itu adalah iman. Saudara, kalau saudara beragama, yang paling penting itu apa? Bukankah keselamatan? Sekarang saya tanya, dengan saudara beragama, adakah keyakinan keselamatan? Kalau detik ini kita gempa bumi dan seluruhnya runtuh dan saudara mati saat ini, saudara masuk mana? Yakin masuk surga atau tidak? Kalau saudara tidak yakin masuk surga, saudara pergi ke mana? Kalau saudara pergi ke neraka, saudara, apa gunanya agama saudara? Dalam dunia ini saudara boleh menikmati apapun, kesehatan, uang, apapun kenikmatan. Kalau mati sudah masuk neraka, semua itu nol, tidak ada gunanya. Jadi bagi saya saudara, keyakinan keselamatan karena iman saya kepada Kristus dan percaya semua dosa saya dibayar dia, tidak ada satu yang perlu saya bayar sendiri, itu sesuatu yang luar biasa penting. Tidak ada agama manapun bisa menggantikan hal itu. Saya yakin tidak ada agama manapun, kalau dia memang mendasarkan keselamatannya pada perbuatan baik, dia bisa yakin keselamatan. Kenapa saudara? Satu hal yang sederhana, tidak ada orang tahu berapa perbuatan baiknya atau amalnya dan berapa dosanya. Siapa di antara saudara bisa sebutkan berapa dosa saudara, berapa perbuatan baiknya? Karena ini tidak tahu berapa, ini tidak tahu berapa. Lalu yang mana yang lebih banyak? Tidak tahu ini, tidak tahu ini, tidak tahu mana lebih banyak. Sudah pasti tidak ada keyakinan keselamatan. Untuk saudara yang tidak yakin selamat, terus terang saya heran kalau malam kok bisa tidur ya? Kok tidak mikir saudara, ada kemungkinan saya tidak bangun, ada kemungkinan saya mati, dan saya masuk neraka selama-lamanya dibakar. Luar biasa menyakitkan, selama-lamanya miliaran triliunan zaman. Bagaimana saudara bisa tidak takut? Tapi bagi saya yakin dalam Kristus, semua hukuman saya dibayar Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Seluruhnya, 100% hukuman dosa saya, dia yang bayar. Saya beriman kepada dia, dan saya yakin kapanpun saya mati, saya masuk ke surga. Saudara mau punya keyakinan semacam demikian? Percayalah pada juru selamat yang saya percaya. Tidak ada jalan lain.
Saudara tidak mau percaya itu, bagi saudara tidak yakin masuk surga. Bagi saya yakin saudara tidak masuk surga. Dan kalau saudara tidak masuk surga, cuma ada satu tempat yang lain yang tersisa, itu adalah neraka. Pilihan ada di tangan saudara. Terima kasih Pak Budi yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Ezra dan Pak Budi. Berikut saya silakan sebelumnya. Oh, Bu Gita. Ya, baik Pak. Tadi kita telah banyak mendengar dari kedua pendeta ini, pendeta Esa serta Budi. Jadi tema kita yang kedua ini itu keselamatan menurut umat Kristen cukup dengan iman. Tapi menurut kami umat Islam itu tidak cukup dengan iman, tapi harus dengan perbuatan. Nah, saya akan mengutip ucapan Yesus dalam Alkitab. Kita lihat di sini di layar. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan menurut kehendak Bapakku di surga. Jadi yang selamat masuk surga, kata Yesus, itu bukan hanya teriak Tuhan, Tuhan atau Yesus, tapi dia yang melakukan menurut kehendak Bapakku, menurut kehendak Allah. Nah, melakukan menurut kehendak Bapa di dalam surga ini namanya perbuatan. Ya, itu namanya perbuatan baik. Ya, jadi tanpa perbuatan baik bagaimana hanya kita bisa selamat hanya dengan iman? Iman itu abstrak. Untuk pembuktian orang itu bisa beriman, lihat dari buah-buahnya, lihat dari perbuatannya. Iman itu kan abstrak, nggak bisa dilihat, tapi lihat apa perbuatannya. Nah, jadi kita lihat pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, melakukan kan perbuatan, kan? Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Saya yakin Bapak-Bapak bisa memahami. Jadi ini maka iman, akidah yang kuat inilah yang akan menyelamatkan. Tentu harus dengan ada bukti-bukti perbuatan baik, tidak cukup dengan beriman. Kalau kita berbicara tentang iman, lah orang Hindu juga beriman bahwa sapi itu binatang suci, tidak bisa dipotong. Tapi apakah bisa kita terima iman mereka seperti itu? Menurut kita kan tidak, beda kan? Nah, jadi hanya iman aja tidak cukup, tapi harus dengan perbuatan. Jadi iman bisa berbeda. Kita lihat Yohanes 14 ayat 5, apa kata Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Nah, menuruti segala perintah Yesus inilah harus ada dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Nah, menuruti segala perintah Allah ini itulah perbuatan baik yang tidak cukup. Iman itu tidak cukup. Ya. Oke, kita lihat semua. Satu lagi. Nah, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, ini ucapan Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah. Nah, mau selamat, ya jualah. Jadi berarti kita harus ada amal soleh, harus memberikan sedekah.
Ya kan? Jadi kita jual milik kita, kemudian kita berikan kepada mereka, itu kan harus perbuatan. Tidak boleh hanya dengan iman saja, tapi harus dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Nah, hadirin sekalian, saya akan memperlihatkan ini sebentar. Nah, ini yang jadi dasar kami, ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini kami ambil dari Injil juga, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara mau atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dengan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman itu tidak cukup, iman itu abstrak. Bagaimana saya tahu bapak-bapak beriman? Kalau saya tanya beriman, pasti jawabnya beriman. Dan mana buktinya saya bapak beriman? Kan dilihat dari amal-amal perbuatan bapak. Makanya harus ada amal perbuatan. Kami semua umat Islam beriman kepada Nabi Isa atau Yesus. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Isa atau Yesus. Dia akan keluar dari Islam. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yakobus 2 ayat 18 sampai 20. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Sekali, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Izin menunjukkan. Untuk menunjukkan seorang beriman harus dilihat dari perbuatan-perbuatan baik dia. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Lihat satu lagi. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ketika diperintahkan sembelih anaknya itu, dia sudah yakin aja, percaya. Tidak, tapi dia betul-betul mau sembelih Ishak menurut umat Kristiani. Kalau kita Ismail. Nah, perbuatan dia betul-betul ingin menyembelih anaknya itulah buah daripada iman. Tidak perlu harus ada dengan perbuatan. Nah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatanmu itu, ya, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, kenapa nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Ini ayat Alkitab yang kami ambil. Dan saya yakin, dan umat Islam semua percaya, mengaminkan ayat itu betul. Jadi manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan karena iman. Demikian sementara barangkali. Nah, ini ada lagi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kami sebagai umat Islam meyakini bahwa tidak cukup pengakuan seorang beriman harus akan masuk ke dalam kerjaan surga, tapi harus juga disertai perbuatan, artinya amal soleh. Banyak orang yang kita tanya, penjahat pun kalau kita tanya, kamu beriman? Ya dia bilang dia beriman, tapi mana buktinya? Dan kita lihat dari perbuatan-perbuatan jahatnya, orang tidak beriman. Makanya harus dilihat dari buah-buahannya.
Demikianlah barangkali Pak Masud ingin melanjutkan. Saya hanya menambah sedikit dari fakta saja. Jadi kalau ayat-ayatnya sudah jelas sudah disampaikan oleh baik Pak Insan maupun dari Bapak Pendeta. Saya hanya memberikan beberapa poin secara singkat. Yang pertama, seandainya Yesus itu memang penebus dosa, terus kenapa Yahudi yang seharusnya diselamatkan dulu oleh Yesus karena dia sebagai bangsanya, itu tidak mau menerima Yesus sebagai penebus dosa dan sebagai Tuhan. Akhirnya mereka dijatuh dan dibakar. Dan ini banyak sekali. Yang dibakar bukan hanya ribuan, puluhan ribu. Jadi yang pertama kali justru seharusnya yang percaya pertama kali bukan orang asing, tapi orang-orang Yahudi. Kalau memang Yesus itu penebus dosa. Yang kedua, justru gara-gara sertifikat penebusan dosa atau surat penebusan dosa di Roma terjadi kebrobrokan, sehingga Martin Luther melakukan pemberontakan terhadap kepausan, sehingga muncullah yang disebut dengan Protestanisme itu kan gara-gara iman, ada surat penebusan dosa, sehingga orang-orang Kristen waktu itu Katolik, karena waktu itu belum ada Protestan ataupun karismatik, mereka percaya dengan adanya SPD ini, wah terjamin masuk surga. Mereka berbuat apa saja, terjadi kebobrokan di Roma. Dan inilah yang menimbulkan Protestan. Ini nggak bisa dipungkiri. Justru dengan adanya iman saja, akhirnya terjadi kebobrokan moral. Ya, sementara itu aja. Ya, ini tanggapan sekaligus pemaparan apa yang telah disampaikan berkaitan dengan keselamatan Yesus, di mana dipercayai bahwa hanya dengan iman orang Kristen akan bisa masuk surga. Sementara pihak Islam mengatakan tidak sekedar iman, tetapi juga harus dengan perbuatan baik baru akan mendapatkan surga. Oke, demikian saya berikan timbal balikan dari kedua pembicara dari PHK kepada Pak Budi. Pertama-tama saya akan menanggapi kata-katanya Pak Mokoginta. Kalau saya memperhatikan seluruh kata-kata Pak Mokoginta itu, saya melihat ada kontradiksi ya. Sebentar dia mengatakan selamat itu karena iman dan perbuatan. Sebentar dia mengatakan bahwa perbuatan itu cuma bukti atau wujud dari iman. Yang mana yang dipercaya? Kalau memang mengatakan selamat itu karena iman dan perbuatan, saya menolak total. Tapi kalau dikatakan bahwa perbuatan itu wujud dari iman, saya setuju mutlak. Jadi orang yang percaya, dia pasti akan berbuat baik. Ini wujud dari iman itu, tapi yang menyelamatkan itu imannya, bukan perbuatan baiknya. Tapi tadi Pak Mokoginta kalau saya lihat, sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begitu, dan saya tidak tahu yang mana yang benar. Dan sekarang saya akan menanggapi ayat-ayatnya ya. Sebelum saya menanggapi, saya berikan satu poin saja. Kalau memang selamat itu karena iman dan perbuatan, bagaimana gerangan penjahat yang bertobat pada detik-detik terakhir hidupnya, di samping Yesus di kayu salib, kok bisa masuk surga, dijamin hari itu masuk ke Firdaus bersama dengan Yesus. Perbuatan baiknya dia mana? Dia tidak pernah dibaptis, tidak ke gereja, berbuat jahat sepanjang hidupnya, hanya beriman pada detik-detik terakhir. Kalau memang selamat karena iman dan perbuatan baik, dia pasti tidak memenuhi syarat. Juga ayat-ayat yang tadi begitu banyak yang kami berikan, itu semua menekankan selamat hanya iman, selamat hanya iman. Dan kitab suci tidak bisa ditafsirkan bertabrakan. Kalau bertabrakan, penafsirannya salah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang begitu banyak yang diberikan oleh Pak Mokoginta ini? Saya akan mencoba untuk menafsir ya. Tolong Matius pasal 7 tadi ditunjukkan. Mulai dari ayat 15. Matius 7 ayat 15. Padahal nabi-nabi palsu kalau dibaca di dalam Alkitab, perikopnya itu mulai 15 sampai dengan 23. Ya. Jadi konteksnya jelas bicara tentang nabi palsu. Turunkan sampai ayat 21 22. 22 itu
Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan sebagainya? Tapi mereka nabi palsu. Mereka melakukan pelayanan demi nama Yesus, mujizat demi nama Yesus, usir setan demi nama Yesus. Tapi mereka nabi palsu. Konteksnya seperti itu. Nah, untuk orang seperti itu, Yesus berkata, jangan ngomong Tuhan, Tuhan. Ayat 21. Taatlah. Jadi maksudnya, buktikan imanmu dengan perbuatan. Kalau ada bukti, kamu beriman. Tapi jelas nabi palsu, Pak, ini tak ada bukti juga. Mereka cuma punya omongan, Tuhan, Tuhan, aku percaya dan sebagainya. Tapi wujud dalam kehidupan sama sekali buruk. Karena itu perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, apa? Kamu sekalian membuat kejahatan. Mereka mengaku orang beriman. Mereka melayani Tuhan, kelihatan sebagai hamba Tuhan, tapi hidupnya sama sekali brengsek. Dan Yesus tahu itu, percuma kamu ngomong Tuhan, Tuhan. Kamu tidak taat. Imanmu tidak dibuktikan dengan perbuatan. Imanmu itu bukan iman. Itu penekanannya. Jadi ayat ini bukan menunjukkan keselamatan karena perbuatan baik. Lalu digunakan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 tentang dua orang yang membangun di atas, satu di atas batu, satu di atas pasir. Teks itu hanya menekankan orang setelah dengar firman harus taat. Tidak ada urusannya dengan keselamatan. Teksnya tidak bicara berurusan dengan keselamatan. Ada orang yang mendengar tapi tidak nurut. Ada orang mendengar, nurut. Ya, ini yang seperti bangun di atas batu, ini seperti di atas pasir. Hanya itu saja. Tapi ini tidak ada urusannya, baca sendiri ayatnya, tidak ada urusannya dengan keselamatan. Lalu, Yohanes 14 ayat 15. Sama. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku. Apa urusannya dengan keselamatan? Memang kalau orang cinta Yesus, dia akan nurut. Semua orang kalau cinta, dia akan nurut. Tapi ayat ini tidak ada urusan dengan keselamatan. Nah, sekarang yang jadi problem adalah Matius 19. Coba ditunjukkan cerita tentang pemuda kaya. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jelas orang ini dari agama Yahudi yang percaya keselamatan karena perbuatan baik. Jadi dia tanya, aku mesti berbuat baik apa untuk selamat, untuk masuk surga? Lalu Yesus jawab, apa sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudara, terus terang, sepintas lalu ayat ini menunjukkan Yesus mengajar selamat karena perbuatan baik. Tapi apakah benar? Lagi-lagi saudara, kalau kita percaya Alkitab, kita mesti percaya semua itu harmonis, nggak boleh ditabrakkan. Nah, ayat-ayat yang tadi banyak selamat hanya karena iman. Kalau ini diartikan selamat karena perbuatan, tubuhan semua ada karu-karuan. Bahkan antara kata-kata Yesus dengan kata-kata Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri, misalnya Yohanes 3:16, percaya itu tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mana mungkin di sini mengajar perbuatan baik? Jadi ayat ini harus ditafsirkan. Ditafsirkan bagaimana? Yesus itu tahu orang Yahudi, khususnya pemuda ini, biasanya memang termasuk orang-orang yang dalam bahasa Inggris disebut self-righteous person. Orang yang merasa dirinya benar, orang merasa dirinya baik. Jadi Yesus bilang, mau masuk surga, taatilah. Maksudnya, dengan disuruh taat, moga-moga dia sadar, aku tidak bisa taat Tuhan. Moga-moga begitu. Ya, tapi saudara jawabannya bagaimana? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Yesus bilang jangan bunuh, jangan zina dan sebagainya. Lalu kata orang muda ayat 20, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudara masuk akal tidak dia sudah taat semua? Orang ini orang tidak tahu diri. Orang berdosa yang merasa dirinya baik. Dan Yesus ingin membuktikan pada dia, kamu orang berdosa, kamu bukan orang yang taat. Karena itu ayat 21, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah jualah, bagikan orang miskin, baru ikut aku. Lalu orang muda itu apa reaksinya? Nggak mau bukan? Sekarang coba pikir, dia nggak mau jual hartanya untuk bagikan orang miskin. Apakah dia mengasihi sesamanya?
Tadi dia bilang, aku sudah turuti semua. Sekarang dia tidak mau bagikan uangnya. Apakah dia mengasihi selamanya? Jadi saudara, semua ini sebetulnya oleh Yesus hanya dimaksudkan untuk menunjukkan pada orang muda itu, kamu orang berdosa, semuanya dosa, tidak bisa berbuat baik. Jangan mimpi masuk surga dengan berbuat baik. Jadi itu penafsiran. Kalau kita memang mau menafsirkan ayat, harmonis dengan ayat. Kalau memang mau ditabrakkan, ya ditafsirkan seperti itu. Tapi kalau mau diharmoniskan, tafsirkan seperti apa yang saya katakan. Lalu yang paling sukar dari serangannya Pak Moko Kinta ini terus terang adalah Yakobus pasal 2. Harus diakui ini teks yang sangat besar problemnya. Sampai Martin Luther itu tidak mau mengakui surat Yakobus sebagai firman Allah. Gara-gara ada teks ini, karena dia menganggap selamat hanya karena iman, kok ini seolah-olah perbuatan. Tapi saudara, coba perhatikan. Jangan bilang Yakobus bertentangan dengan Paulus. Tadi Paulus yang banyak ya, hanya iman, bukan perbuatan dan pakainya. Yakobus menentang Paulus? Tidak. Sekarang coba pikirkan. Yakobus dalam ayat 23-nya berkata, Yakobus 2 ayat 23. Tadi ayat-ayat yang lain seakan-akan iman dan perbuatan. Tapi ayat 23-nya dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang menyelamatkan apa? Dia mengutip Kejadian 15 ayat 6. Abraham percaya, hanya percaya, dia dibenarkan. Loh, ayat 23-nya menunjukkan Yakobus sendiri percaya keselamatan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Kalau Abraham mempersembahkan Ishak, itu ceritanya dalam Kejadian 22. Yang Abraham dibenarkan oleh iman dalam Kejadian 15 ayat 6, kira-kira 30 tahun sebelum Kejadian 22. Mana mungkin di sini dibenarkan oleh iman? Di sana dibenarkan karena mempersembahkan Ishak. Dia sudah lebih dulu dibenarkan karena iman, bukan karena mempersembahkan Ishak. Jadi saudara, sekarang kalau menafsirkan seluruh Yakobus 2 ayat 14 dan 26, kita mesti menafsirkan lagi-lagi, mengharmoniskan ayat dengan ayat. Kalau mau ditabrakkan, ya penafsiran itu silakan diambil. Tapi kalau kita mau percaya seluruh Alkitab itu firman Allah, tidak mungkin bertabrakan. Maka yang akan saya katakan ini satu-satunya cara mengharmoniskan. Ada 3 istilah yang digunakan. Pertama adalah istilah iman atau percaya. Kedua adalah istilah perbuatan. Dan ketiga istilah dibenarkan. 3 istilah ini pada waktu digunakan oleh Paulus dan pada waktu digunakan oleh Yakobus. Khususnya di dalam Yakobus 2 ini. Artinya harus dibedakan. Kalau tidak, Yakobus betul-betul bertabrakan dengan Paulus. Kalau dibedakan artinya tidak. Kalau Paulus mengatakan iman, maksudnya betul-betul percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena itu cukup iman saja masuk surga. Kalau Yakobus mengatakan iman, orangnya mengaku, berkata dia orang percaya. Kalau Paulus memaksudkan perbuatan baik, maksudnya perbuatan baik untuk menyelamatkan. Kalau Yakobus maksudkan perbuatan baik yang membuktikan iman. Karena itu kalau Paulus bilang perbuatan baik tidak usah, ini harus ada perbuatan baik. Kalau Paulus bilang dibenarkan, itu artinya dibenarkan di hadapan Allah. Kalau Yakobus bilang dibenarkan, itu dibenarkan pengakuannya. Tadi dia ngaku dia orang percaya. Kalau ada perbuatan baik, nah pengakuan benar, kamu memang orang percaya. Jadi saudara, artinya harus dibedakan. Tidak ada cara lain. Kalau tidak, tabrak. Jadi saudara, kalau saudara memang menerima Alkitab sebagai firman Allah, tidak bisa tabrak. Kita mesti ingat, Paulus dan Yakobus menghadapi 2 kelompok orang yang sangat berbeda. Paulus menghadapi orang-orang Yudaisme, agama Yahudi, yang memang percaya keselamatan karena perbuatan baik. Karena itu, dia tekankan hanya iman, bukan perbuatan. Tapi Yakobus menghadapi orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, tapi hidupnya tidak memper Kristen belas. Jadi dia menekankan iman, tidak ada bukti perbuatan, mati. Jadi kalau saya menafsirkan seluruh surat Yakobus ini, Yakobus cuma menghendaki iman diwujudkan dengan perbuatan. Yakobus bukan mengajarkan selamat itu karena iman dan perbuatan, tapi iman mesti diwujudkan dengan perbuatan. Kalau tidak ada wujudnya, iman itu adalah mati.
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Isra. Sebelum orang itu percaya, tidak ada perbuatan baik sama sekali. Roma 3:12 dan pakainya, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara, kalau ini garis waktu ya, di sini satu orang itu percaya kepada Kristus. Di sini perbuatan baiknya itu nol, tidak ada sama sekali. Dia cuma ada dosa. Setelah dia percaya Kristus, kami percaya orang itu diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang membantu orang itu sehingga orang itu mulai bisa berbuat baik. Jadi setelah di sini baru berbuat baik. Tapi saudara, kalau di sini dia beriman, selamatnya kapan? Selamatnya bukan di sana waktu dia mati. Selamatnya persis dia beriman, persis dia selamat. Setelah selamat, baru dia mulai bisa berbuat baik. Bagaimana mungkin perbuatan baik ini yang menyelamatkan? Selamatnya datang lebih dulu. Beriman, selamat, baru berbuat baik. Jadi saudara, perbuatan baik wujud dari iman. Perbuatan baik wujud kalau orangnya sudah diselamatkan. Tapi bukan diselamatkan karena iman dan perbuatan. Tolong tunjukkan Roma 11 ayat 5 dan ayat 6. Mengatakan selamat karena iman dan perbuatan, itu sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Karena dalam Kristen saudara, di satu sisi ya, iman, kasih karunia, itu satu sisi. Perbuatan sisi yang lain, kontras. Tidak bisa saudara iman digabungkan dengan perbuatan, atau perbuatan digabungkan dengan kasih karunia. Perhatikan ayat ini, Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Penekanannya ayat 6 ya. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau ada perbuatan baik kita ambil sedikit saja untuk keselamatan, kasih karunia bukan kasih karunia. Saudara, mungkin di sini banyak orang Islam tidak mengerti istilah kasih karunia. Saya sendiri waktu pertama jadi Kristen, saya tidak tahu apa itu kasih karunia. Kasih karunia, bahasa Inggris grace, itu artinya adalah sesuatu dalam diri Allah yang membuat dia itu memberikan anugerah yang baik kepada orang yang tidak layak mendapatkan. Dia tidak layak mendapatkan, diberikan yang baik. Kalau dia jahat, dikasih hukuman, itu keadilan. Kalau dia baik, diberikan pahala, itu keadilan. Tapi kalau dia jahat, dia tidak layak dapat baik, dianugerahi keselamatan, itu kasih karunia. Kalau karena perbuatan baik, kasih karunianya amblas, dia menjadi layak mendapat. Tidak ada perbuatan baik, tetap diberi yang baik, itu kasih karunia. Jadi saudara, kitab suci secara jelas mengkontraskan kasih karunia, iman di satu sisi, perbuatan baik di sisi yang lain. Dua ini tidak mungkin digabungkan. Jadi kalau selamat karena perbuatan, iman dan perbuatan, itu bukan kasih karunia. Ya, cukup. Silakan Pak menanggapi pertama. Ya, baiklah. Saudara-saudara sekalian, kelihatannya Pak Pendeta ini berapi-api, suaranya kencang sekali. Tapi kalau menurut saya itu lebih banyak akal-akalan. Ya, maksud saya, kenapa? Kalau saya berbicara dengan data, saya tunjukkan ini ada ayatnya. Kalau kita pikirkan aja ini rasional apa tidak. Bahwa Yakobus mengatakan, apa guna saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan? Berarti antara iman dan perbuatan harus ada sinkron, harus dua-duanya, bukan hanya iman saja. Saya ada katakan bahwa iman itu abstrak, nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dilihat. Makanya bagaimana mengenai orang beriman dilihat dari perbuatan, ya kan? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya dalam mati. Saya rasa secara fitrah manusia itu kita nggak bisa bohongin, Pak, ini betul. Nah, kita lihat kemudian. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, ya tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Berarti kamu untuk menunjukkan seorang beriman harus disertai perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepada imanku dari perbuatanku.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang kebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya hanya numpang baca, ini saya ambil dari Alkitab. Dan terakhir satu lagi, nah, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya itu, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya dan tasbih, Abraham beriman. Bukti dari iman itu ketika diperintahkan Allah tadi saya katakan kan, dia betul-betul ingin menyembelih kan anaknya, kemudian kan ditegur oleh Allah, akhirnya diganti dengan sesembelihan yang lain. Karena apa? Dia telah membuktikan keimanannya. Kemudian kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, ini dibaca Bapak tadi, atau ketiga doang. Dengan jalan demikian, kenapa nas yang mengatakan lalu percaya Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham itu disebut sahabat Allah. Tapi di ayat selanjutnya kan masih ada sambungannya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Coba kita lihat. Coba kita katakan yang benar itu kata benar. Saya nggak bohong, saya katakan apa adanya. Saya ambil dari Alkitab. Lalu saya aminkan ayat ini. Bagus ayat ini. Ya kan? Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah hadirin sekalian, Yakobus tadi Bapak bilang bertabrakan dengan tadi Paulus. Nah, menurut saya memang itu bertabrakan. Paulus itu bukan murid Yesus. Yakobus ini adik kandung Yesus. Saya lebih percaya kepada kesaksian adik kandung Yesus kepada Paulus yang bukan murid Yesus. Paulus semua itu coba siapa pernah ketemu fisik muka dengan Yesus? Tidak pernah. Setelah Yesus sudah mati sekian puluh tahun baru ketemu ketika perjalanan ke Damsyik. Itu yang jadi cahaya. Bukan fisik begini, dia tidak pernah kenal. Sementara latar belakang Paulus, Pak Pendeta saya akui, dulu Paulus pendusta, pembunuh. Dia punya latar belakang yang sangat hitam sekali. Jadi kesaksiannya dia, kan menurut saya lebih pegang kepada Yakobus, karena Yakobus ini ada Yesus sendiri. Sementara Paulus, dia sangat-sangat bermasalah dengan dusta pun dia sebarkan. Banyak sekali ayat-ayat tentang kedustaan Paulus, kejahatan-kejahatan Paulus. Itu banyak sekali. Kalau dilihat saya bisa perlihatkan bagaimana latar belakang Paulus yang begitu hitam pada masa lalu. Jadi menurut saya sekali lagi, saya tetap pendapat bahwa yang benar, iman harus disertai dengan perbuatan. Bukan kata saya, tapi kata Yakobus. Dan itu lebih rasional dan lebih sesuai dengan fitrah kata hati manusia. Ya, saya tambah sedikit. Kalau memang hanya dengan iman saja, ada kesepakatan kepercayaan bahwa Ibrahim atau Abraham mengorbankan anaknya demi iman. Ya, dia melaksanakan perintah Allah. Dia berbuat. Nah, kalau memang dengan iman, ya tanpa perbuatan selamat. Ngapain payah-payah mengorbankan anaknya? Begitu pula bapak-bapak yang Kristen ini, kalau memang percaya hanya dengan iman itu selamat, ya nggak usah berbuat baik lah. Itu aja. Ya. Sebuah tanggapan yang cukup berimbang, saya kira, dan masing-masing memberikan satu pemaparan yang cukup jelas dan gamblang. Oke. Ya, pertama saudara ya, kalau Bapak kita kembali pakai Yakobus tadi ya, lalu masih mengatakan bahwa jadi iman dibuktikan dengan perbuatan. Kalau iman sebagai bukti perbuatan, kami juga tidak ada masalah, kami setuju. Tapi kita bukan persoalkan apakah membuktikan iman atau tidak. Yang dipersoalkan adalah apakah perbuatan itu sebab punya andil di dalam keselamatan.
Yang tadi Pak mau kita jadi iman itu dibuktikan dengan perbuatan, nggak ada masalah kan? Ya. Nah, tetapi harus ingat bahwa tadi sudah diartikan oleh Pak Budi. Kata-kata dari Paulus dan Yakobus ini katanya sama, tapi pengertiannya berbeda. Nah sekarang minimal, kalau mau mengatakan minimal ayat yang dipakai oleh Pak Mogoginta, kami sudah menafsirkannya, sudah menjelaskannya, lepas dari mau diterima atau tidak. Tapi bagaimana dengan ayat kami yang banyak tadi? Mana ada penjelasannya? Berikut, mohon dijawab. Kalau memang harus iman dan perbuatan baru selamat, kenapa penjahat itu yang tidak ada perbuatan sampai sama sekali, kok bisa selamat? Itu mesti dijawab. Ya, itu mesti dijawab. Lalu saya ingin melihat Yohanes 14 ayat 15 yang dipakai oleh Pak Mogoginta tadi. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 itu. Tadi Pak Mogoginta memakai ayat ini untuk membuktikan bahwa perlu iman dan perbuatan baik. Jadi ayat ini berkata, jikalau kamu ingin selamat, kamu akan mengerti segala